Bab 1622. Biantara tahu betul informasi di seluruh provinsi, bahkan tahu gunung mana saja yang ditempati oleh para bandit. Tenang saja, aku saja bisa keluar masuk sekte langit sesuka hati, para bandit itu nggak akan bisa merepotkanku. Selesai berbicara, Wira langsung berjalan pergi. Wira baru tiba di Dusun Darmadi dan belum sempat menemui istri-istrinya, tetapi sudah dicari oleh Biantara dan lainnya. Bagaimanapun, dia harus melihat ketiga istrinya dulu. Begitu Wira memasuki kediaman, terdengar tawa dari halaman. Kak, kudengar Wira sudah pulang dan sedang mendiskusikan sesuatu. Mungkin dia akan kembali sebentar lagi. Apa kita perlu merapikan diri dulu? Orang-orang bilang wanita harus mementingkan penampilan. Suami kita akan pulang, masa kita berantakan begini? Yang berbicara adalah Dewina. Dia biasanya selalu bersikap santai, bahkan tidak mementingkan hal-hal detail. Meskipun demikian, dia sebenarnya orang yang sangat berwaspada. Wulan membalas, kita semua tahu Wira merindukan kita. Tapi, kalau dia nggak pulang, berarti ada urusan penting yang harus dikerjakannya. Sebaiknya kita nggak merepotkannya. Kita juga nggak perlu mengkhawatirkan keselamatannya. Ada Julian yang menemaninya, kan? Tidak peduli kapanpun itu, Wulan adalah yang paling pengertian dan dewasa. Dewina tersenyum sambil menggoda, Kak Wulan meremehkanku, ya. Memangnya aku nggak cukup hebat? Jika bukan karena bertemu Wira, pasti banyak pria yang jatuh ke tanganku. Ya, kamu memang yang paling hebat. Kita semua tahu kok, sahut Dian sembari tersenyum mengejek. Ketika mereka sedang asyik mengobrol, Wira yang bersembunyi di luar pintu sontak berdeham, membuat ketiga wanita itu menoleh melihatnya. Wira berjalan ke halaman, lalu tersenyum dan berucap, aku belum masuk, tapi sudah mendengar suara kalian di luar. Wulan menggandeng Dewina dan Dian sambil berjalan ke arah Wira. Kemudian, dia membalas, ini karena kami terlalu merindukanmu. Kamu pergi sampai setengah bulan, kami tentu ingin segera menemuimu. Wira memeluk ketiga wanita itu, lalu menggeleng dan berkata, takutnya, aku belum bisa bersantai kali ini. Aku harus pergi ke kerajaan Nuala sebentar. Situasi sangat kacau. Aku harus menyelidiki kebenaran dulu sebelum bersantai. Kali ini, aku nggak akan membawa Julian, dia akan bersama kalian di rumah. Kalian harus akur, ya. Kalau ketahuan ada yang nakal, aku akan memberinya pelajaran. Ucap Wira sambil tersenyum. Keempat wanita ini adalah istrinya sehingga Wira sangat mempercayai kepribadian mereka. Selain itu, mereka juga selalu berhubungan baik selama ini. Namun, Wira tahu bahwa semua ini berkat Wulan. Tanpa istrinya yang bijaksana ini, mana mungkin Dewina dan Dian bisa bersikap patuh. Ya, suamiku benar. Kami nggak akan menindas Julian, tapi, ujar Dewina. Bab 1623. Dewina sengaja memanjangkan suaranya, bahkan jari tangannya terus menggambar lingkaran di dada Wira. Dia meneruskan, suamiku, beritahu kami dulu, gimana kamu akan menghukum kami kalau membuat kesalahan. Jangan-jangan, menyiksa kami di ranjang. Wajah Wulan seketika memerah mendengarnya, sedangkan Dian terbatuk dengan canggung. Wanita ini benar-benar tidak tahu batasan. Jika ada orang luar yang mendengarnya, bukankah mereka akan malu? Apa saja isi otakmu ini? Kalau bukan karena sibuk, aku pasti sudah menghukummu. Sahut Wira. Kemudian, dia menjulurkan tangannya dan menggelitik ketiak Dewina. Dewina yang tidak sempat menghindar pun tertawa geli. Dia paling takut digelitik, sedangkan Wira jelas mengetahui titik lemahnya dan sengaja menindasnya. Sudah, aku minta maaf. Ujar Dewina segera. Dia buru-buru menghindar dan tidak berani mencari masalah dengan Wira lagi. Begini baru benar. Kalau sembarangan bicara lagi, aku akan memberimu pelajaran, ucap Wira yang menyeringai. Dewina melambaikan tangannya dengan tidak berdaya. Sudah, waktuku nggak banyak lagi, aku harus berangkat ke kerajaan Nuala. Jaga diri kalian baik-baik. Kalau ada masalah, panggil saja Danu dan Dodi. Setelah mencium ketiga istrinya, Wira berpamitan dengan mereka. Meskipun merasa enggan, ketiga wanita itu tidak mengatakan apapun. Mereka tahu bahwa Wira punya kesibukan sendiri sehingga tidak bisa terus mengganggunya. Jika tidak, hasilnya pasti akan jauh dari yang diharapkan. Karena telah memilih Wira, mereka tentu harus bisa menahan diri. Setelah berpamitan, Wira pun berangkat ke kerajaan Nuala. Sepanjang perjalanan, hanya Biantara yang menemaninya. Malam itu, begitu keduanya tiba di penginapan, Biantara langsung mendapatkan informasi. Dia pun pergi ke kamar Wira, lalu berkata dengan murung, ada masalah. Kenapa? Tanya Wira sambil menyantap makanannya. Aku baru mendapat kabar, para anggota jaringan mata-mata yang kuutus ke istana terbunuh dalam semalam, jelas Biantara. Wira sontak termangu, tangannya yang memegang sendok bahkan bergetar untuk sesaat. Kini, raut wajahnya sungguh masam. Anggota jaringan mata-mata bertugas untuk mengumpulkan informasi, tetapi beberapa dari mereka menguasai ilmu bela diri. Jangankan orang biasa, prajurit istana saja tidak bisa membunuh mereka semudah itu. Namun, kini malah terjadi situasi yang begitu mengerikan. Sudah tahu siapa pelakunya? Tanya Wira sambil mengernyit. Bab 1624. Wira benar-benar tidak kepikiran, siapa lagi di dunia ini yang begitu hebat.
Untuk sementara belum tahu, kita harus masuk sendiri ke istana untuk menyelidikinya. Sekarang situasi begitu kacau, apa kita perlu mengutus pasukan Zirah Hitam mengikuti kita untuk mencegah terjadinya kejadian nggak diinginkan? Setidaknya, mereka bisa melindungi kita, usul Biantara. Dengan adanya pasukan Zirah Hitam, keselamatan mereka tentu lebih terjamin. Wira mengernyit sambil melambaikan tangannya dan menolak, nggak usah dulu. Kalau pasukan Zirah Hitam datang, Dusun Darmadi akan menjadi kosong melompong. Musuh bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Ada banyak orang yang harus dilindungi di Dusun Darmadi, apalagi situasi sedang nggak baik. Kita berdua saja yang urus masalah ini. Lagi pula, aku pernah tinggal di istana kerajaan Nuala, seharusnya nggak akan ada masalah. Meskipun berbicara begitu, Wira sebenarnya merasa tidak yakin. Kedua kerajaan ini memang tidak berani sembarangan mengambil tindakan padanya, tetapi jika keadaan terlalu mendesak atau ada rencana jahat yang tidak diketahuinya, situasi Wira bisa saja sangat berbahaya. Wira tentu harus mempertimbangkannya dengan baik. Kalau begitu, kita nggak perlu istirahat lagi malam ini. Ada begitu banyak masalah di ibu kota, kita harus segera tiba di sana dan membuat rencana. Ketika berbicara Wira sudah mulai mengenakan pakaiannya dan tidak punya selera makan lagi. Tidak berselang lama, keduanya memulai perjalanan malam ke ibu kota. Setelah 1 malam, keduanya tiba di tempat tujuan. Kini, penjagaan di ibu kota sangat ketat. Bahkan, ada begitu banyak prajurit di gerbang kota untuk menginterogasi para pendatang. Sepertinya informasimu benar, ada sesuatu yang terjadi di ibu kota, gumam Wira sembari melipat lengannya dan menatap gerbang kota lekat-lekat. Kerajaan Nuala baru memenangkan pertempuran, seharusnya dipenuhi suasana meriah dan bukan suasana menegangkan seperti ini. Jelas sekali, ada masalah besar yang terjadi. Kita punya markas di sini. Setelah masuk, kita ke sana untuk membuat rencana, usul Biantara. Wira pun mengangguk, lalu keduanya mendekati gerbang kota. Begitu tiba di sana, 2 prajurit segera menghalangi mereka. Salah satunya mengamati mereka, lalu bertanya dengan dingin, siapa kalian? Apa tujuan kalian kemari? Tuan, kami pedagang yang sering bepergian ke ibu kota dan kabupaten. Kami kemari karena harus membahas masalah bisnis, jawab Biantara. Sebagai penanggung jawab jaringan mata-mata, Biantara sudah sering bertemu situasi seperti ini. Dia segera mengeluarkan sedikit uang dan menyerahkannya kepada prajurit itu, lalu berucap sembari tersenyum, tolong izinkan kami masuk. Begitu melihatnya, prajurit itu pun menyeringai dan membalas, sepertinya kalian kaya juga. Tapi, aku harus mengingatkan kalian sesuatu. Sekarang ibu kota sangat kacau, sebaiknya kalian hati-hati. Jangan bawa terlalu banyak uang. Kalau dirampok, kalian juga nggak bisa apa-apa. Biantara mengangguk, lalu berbasa-basi dengan prajurit itu sebentar dan akhirnya masuk bersama Wira. Kak Wira, markas kita di depan sana, kedai teh Sindu. Kita akan berkumpul dengan anggota lainnya di sana, ujar Biantara. Bab 1625. Dalam sekejap, keduanya telah memasuki kedai teh Sindu. Tuan-tuan, silakan masuk. Kalian mau menginap atau makan? Tanya seorang pelayan yang bergegas maju dengan sopan. Suruh bosmu keluar, berikan barang ini kepadanya, dia pasti akan menemuiku, perintah Biantara sambil menyerahkan sebuah giok kepada pelayan itu. Kemudian, Biantara menuangkan teh dengan santai dan menyodorkannya kepada Wira duluan. Tanpa ragu sedikit pun, pelayan itu segera menuju ke halaman belakang. Meskipun kedai teh Sindu tidak termasuk besar, yang mengurusnya adalah para pelayan. Sementara itu, si bos sangat misterius dan hampir setiap hari bersembunyi di halaman belakang. Selain itu, bos juga melarang orang-orang masuk ke kamarnya, seperti ada rahasia besar. Kak Wira, bos di sini anggota kita, pasti bisa dipercaya. Kita hanya perlu menyuruhnya mengorek informasi, mungkin ada informasi yang kita butuhkan, ujar Biantara. Kini, seluruh anggota jaringan mata-mata di ibu kota kerajaan Nuala telah tewas. Peristiwa ini tentu harus diselidiki dengan baik agar tidak terjadi bahaya di luar dugaan. Meskipun kerajaan Nuala telah tercerai-berai, tidak ada yang berani menyerang Wira untuk sekarang. Selain itu, jaringan mata-mata memang selalu bertindak secara rahasia, tetapi semua kelompok besar itu tahu siapa yang berada di balik jaringan mata-mata. Karena lawan telah mengambil tindakan, berarti targetnya adalah Wira. Dia tentu harus berwaspada. Wira mengetuk meja dan menyesap tehnya, lalu bertanya, semua anggota jaringan mata-mata sudah tewas, kenapa masih ada yang bisa sembunyi di kedai teh Sindu? Bos di sini pasti bermasalah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sebelum datang kemari, Wira terus memikirkan hal ini. Jika musuh tahu posisi para mata-mata, mana mungkin tidak tahu bahwa kedai teh Sindu adalah markas mereka. Kak Wira, kamu mungkin belum tahu tentang ini. Meskipun mereka diutus ke ibu kota, aku membagi mereka menjadi 3 bagian. 1 untuk beraksi, 1 untuk mengumpulkan informasi. Meskipun kedai teh ini markas, mereka nggak berhubungan dengan tim lain. Jadi, meskipun orang-orang itu tahu pergerakan mata-mata kita, mereka nggak akan tahu bahwa kedai teh ini markas kita, jelas Biantara sambil tersenyum. Wira seketika memahaminya. Dia seharusnya bertanya lebih banyak di jalan, jadi tidak perlu secemas ini.
Harus diakui bahwa beban Wira tidak begitu berat lagi karena ada Biantara yang begitu pintar dan berwaspada. Ketika keduanya masih mengobrol, terdengar suara langkah kaki. Namun, yang datang bukan pemilik kedai teh ini, melainkan pelayan barusan. Tuan-tuan, bosku mempersilakan kalian masuk. Silakan ikut denganku, ujar pelayan itu segera. Mendengar ini, Wira dan Biantara pun bangkit, lalu mengikuti pelayan itu ke halaman belakang. Bab 1626. Kedai teh ini terlihat sangat elegan. Bukan hanya ada pendongeng, di lantai 2 juga ada yang bermain kecapi. Pasti banyak orang terpelajar yang senang datang kemari, kan? Memilih tempat ini sebagai markas memang pilihan cerdas. Bagaimanapun, para cendekiawan itu bukan orang biasa. Meskipun terlihat seperti kutu buku, mereka nggak mungkin berpangku tangan kalau ada yang membuat onar di sini, ucap Wira yang terus mengamati kedai teh Sindu. Biantara pun tersenyum tanpa berbicara. Lantaran Wira telah menyerahkan jaringan mata-mata kepadanya, dia tentu harus mengurusnya dengan baik agar tidak mengecewakan Wira. Dia tidak akan pernah melupakan kebaikan Wira. Tidak berselang lama, mereka tiba di depan kamar yang terletak di halaman belakang. Pelayan itu pun mengetuk pintu, lalu pintu perlahan-lahan terbuka. Meskipun di luar terik, isi kamar justru gelap gulita. Apalagi pintu hanya dibuka sedikit, mereka tidak bisa melihat situasi di dalam kamar. Benar-benar misterius. Bos, aku sudah membawa mereka kemari, aku balik kerja dulu, ucap pelayan itu dengan sopan dan berjalan kembali. Pria parubaya di dalam kamar akhirnya membuka lebar pintunya. Begitu melihat Biantara, dia pun memberi hormat dan berkata, Tuan Biantara, silakan masuk. Wira akhirnya bisa melihat bagian dalam kamar. Ternyata bukan hanya ada banyak peta, tetapi juga banyak kertas. Seharusnya semua itu adalah dokumen rahasia sehingga bos ini begitu berhati-hati dalam bertindak. Di meja samping, terlihat juga anglo kecil. Samar-samar, terlihat abu berwarna hitam. Anglo ini pasti telah membakar banyak barang. Kenapa kamu membuat kamarmu semisterius ini? Kamu nggak takut orang-orang mencurigaimu? Keluh Biantara sambil melirik pria parubaya itu sekilas. Biantara jarang datang ke markas jaringan mata-mata karena khawatir lokasi ini terungkap. Lagi pula, dia tidak bisa menjamin tidak ada orang yang membuntutinya. Biantara tidak takut jika sesuatu terjadi padanya, tetapi jaringan mata-mata dibangun dengan susah payah, bahkan merupakan kartu as Wira, sehingga tidak boleh terjadi kesalahan apapun. Jika tidak, dia akan menjadi pendosa besar. Aku terpaksa berwaspada begini karena situasi sedang buruk. Sekarang, Jihan berubah 180 derajat. Dia bahkan memberlakukan darurat militer di seluruh kota. Dengar-dengar, situasi di istana bahkan jauh lebih gawat. Entah berapa banyak bawahan Yahya yang sudah dihukum mati, begitu juga orang-orang yang punya hubungan dengan Yahya. Sebagian orang kembali ke desa untuk bertani, sebagian lagi mati mendadak. Penyebab kematian mereka sangat aneh, tapi pihak istana mengumumkan bahwa mereka meninggal karena sakit. Semua orang jelas tahu bahwa ini tindakan Jihan, jelas bos itu. Jika bukan Biantara yang berdiri di hadapannya, bos itu tidak akan menjelaskan begitu banyak. Siapapun tentu memahaminya, tetapi ada beberapa hal yang tidak seharusnya dilontarkan. Lagi pula, menjaga omongan sangat penting.